Bung Hendra. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya tadi ada perdebatan soal penafsiran soal hukum dan ini sangat menarik. Saya juga sekaligus belajar dalam hal itu. Tapi saya tidak akan mengomentari soal dari praktisi hukumnya atau soal dari kajian hukumnya. Saya akan melihat dari sisi politiknya karena memang saya adalah bagian dari karena dosen jurusan pemikiran politik Islam. Oleh karena itu saya ingin melihat dari sisi politiknya Pak Hadi. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, ada euforia yang luar biasa yang kita lihat di masyarakat soal menyambut penjabat gubernur. Bagi saya euforia itu kita layaknya melihat penjabat gubernur seperti gubernur definitif. Banyak ucapan selamat di Facebook, baik status Facebook, WA story, ya, atau mungkin story Facebook itu banyak sekali. Bahkan grup-grup yang saya bukan grup yang diisi oleh politisi itu diberikan ucapan selamat kepada penjabat gubernur. Saya melihat seakan-akan layaknya penjabat gubernur seperti gubernur definitif. Padahal secara legitimasi politiknya ini bukan dipilih oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung oleh dalam hal ini Kemendagri. Sehingga saya melihat ada euforia yang luar biasa dan itu berbeda. Kalau kita melihat misalnya penjabat sebelumnya, ya misalnya Pak Prof. Juhdan, kita tidak merasakan hal yang demikian. Hari ini kita merasakan hal yang berbeda. Mungkin kalau saya melihat, kalau bisa kita kategorisasikan misalnya, orang yang memberikan ucapan selamat, kalau saya bisa mengkategorisasikan, saya kurang lebih baginya ada 3. Satu, kategori orang yang, kelompok orang yang punya harapan besar terhadap penjabat gubernur sehingga bisa memberikan sesuatu yang lebih buat Gorontalo. Ya harapan itu bagi saya ya wajar karena sebagai masyarakat pingin daerahnya maju. Kalau kita bicara soal politik itu pada dasarnya harapan, politik of hope. Atau misalnya kalau kita melihat misalnya founding fathers kita membentuk negara pada dasarnya didasarkan oleh politik of hope. Jadi harapan untuk adil, makmur dan sejahtera, kurang lebih begitu Pak Hadi. Jadi kategori pertama adalah orang yang punya harapan besar. Harapan itu bisa lahir karena bisa jadi orang merasa di gubernur sebelumnya atau gubernur sebelumnya NKRI mungkin melakukan hal yang luar biasa dalam hal pembangunan. Sehingga harapan itu kemudian hadir di Penjabub itu bisa melahirkan regulasi atau kebijakan yang kurang lebih sama dengan NKRI misalnya. Atau bisa jadi juga orang yang merasa bahwa pada gubernur atau wakil gubernur sebelumnya melakukan hal yang biasa saja. Sehingga ada harapan di penjabat gubernur itu bisa melakukan hal yang luar biasa. Kategori kedua yang bisa saya lihat adalah orang yang sebenarnya euforia itu lahir bukan karena orang senang dengan penjabat gubernur yang baru. Tapi karena senang, karena NKRI Jilid 2 sudah selesai. Sehingga kalau kita melihat ada politisi yang saya nggak tahu apakah benar apa tidak. Ada politisi yang buat acara misalnya. Acara berakhirnya masa jabatan NKRI Jilid 2. Atau bisa jadi kita melihat misalnya baik akademisi atau apa yang sama sekali jarang selama ini komentar di NKRI Jilid 1, Jilid 2. Tidak pernah komentar soal pemerintah provinsi. Tapi tiba-tiba mengucapkan selamat kepada penjabat gubernur yang baru. Jadi saya melihat seakan-akan adalah pada ini bukan orang yang menyambut pejabat gubernur yang baru atau senang, tapi orang yang kemudian senang karena NKRI Jilid 2 telah selesai. Yang ketiga adalah kalau saya bilang kategori yang ketiga adalah orang yang kemudian dua-duanya punya harapan soal penjabat gubernur yang baru dan senang ketika NKRI Jilid 2 telah selesai. Kurang lebih begitu Pak Hadi kalau saya melihat banyak status di Facebook karena status ini banyak sekali. Ya kalau kita melihat beranda dari orang yang kenal merasa kenal ya atau orang yang merasa bahwa seperjuangan dengan beliau. Dulu ini bagian dari teman, kurang lebih begitu. Ada banyak sekali status yang kita lihat. Ini euforia yang luar biasa layaknya penjabat gubernur seperti gubernur definitif. Ya, jadi kita semua merenung kita masuk kriteria yang mana. Silakan saya Pak Hadi. Masing-masing. Kategori itu saja. Yang kedua adalah saya melihat bahwa
Penjabat gubernur bagi banyak orang mungkin tadi perdebatan juga soal punya kewenangan tidak seperti kewenangan gubernur definitif. Tapi saya melihat sebenarnya terlepas dari perdebatan itu, saya melihat penjabat gubernur punya kewenangan yang luar biasa. Kalau kita buat kategorisasi misalnya adalah penjabat gubernur itu punya kewenangan satu dari sisi pemerintahan dan administratif. Kenapa? Karena yang menjalankan roda pemerintahan dan memimpin birokrasi yang hebat ini ada Pak Asisten 1, ada Pak Karo. Ini orang-orang luar biasa. Di birokrat kita itu bukan hanya lulusan S1, S2, tapi juga ada S3 juga. Bahkan ada profesor juga. Jadi bagi saya, pejabat gubernur ini mempunyai kewenangan dari sisi pemerintahan yang luar biasa karena menggerakkan birokrasi. Dan juga secara administratif karena membuat RKPD misalnya rencana kerja pemerintah daerah. Dan banyak hal lain yang dibuat oleh penjabat gubernur. Yang kedua saya melihat adalah selain misalnya pejabat gubernur itu punya kewenangan secara pemerintahan administratif, yang kedua punya juga kewenangan secara legislasi karena bagaimanapun pejabat gubernur bersama DPRD kemudian membahas soal peraturan daerah. Yang ketiga adalah soal anggaran. Nah ini bagi saya berharap di sini tidak ada. Tapi biasanya ya soal anggaran ini terkadang membuat lemah juga soal pengawasan dan di pejabat gubernur punya kewenangan soal itu. Karena sama-sama dengan DPRD kemudian membahas soal APBD. Sehingga ya kalau dibilang penjabat gubernur tidak punya kewenangan besar, bagi saya punya kewenangan besar. Apalagi misalnya ada perdebatan soal 4 hal yang tidak bisa lakukan, tapi lagi-lagi soal konsultasi juga dengan Kemendagri. Intinya kurang lebih hampir sama. Jadi seakan-akan pejabat gubernur ini rasa gubernur definitif. Nah yang ketiga saya mau bilang Pak Hadi, jujur sebenarnya saya merasa selayaknya anggota DPRD, Pak Yuriko, Pak Laode, Pak Awet Talib ini dan rekan-rekan anggota DPRD lain, mohon maaf ini Pak Opa Senior, ini sebenarnya bagi saya harusnya senang ketika berakhirnya NKRI Jilid 2. Bukan berarti senang dalam artian senang karena sudah berarti tidak, tapi secara legitimate, secara politik, pada dasarnya anggota Dewan sangat memiliki itu. Karena gubernur dan wakil gubernur sudah selesai. Yang ada tinggal penjabat gubernur yang secara legitimasi, secara hukumnya iya. Tadi Pak Gusran bicara soal legitimasi secara hukum, tapi perdebatannya soal legitimasi secara politik. Karena ini dipilih oleh rakyat secara langsung, itu anggota dewan. Yang bisa bersuara atas nama rakyat itu anggota dewan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ada hal yang keliru dengan penjabat gubernur, selayaknya para anggota dewan kemudian protes soal itu. Karena yang punya mandatari yang menyuarakan soal rakyat adalah penjabat gubernur, soal anggota legislatif. Karena para anggota legislatif yang terhormat ini dipilih oleh rakyat. Sedangkan pejabat gubernur itu dipilih Kemendagri yang secara legitimasi secara hukum iya, tapi secara politik tidak. Yang punya legitimasi secara politik adalah para anggota DPRD. Dan bagi saya kalau ada hal yang kurang jelas misalnya, kalau ada hal-hal yang misalnya program-program yang tidak sesuai, selayaknya bagi saya anggota DPRD bisa menyuarakan itu. Terutama soal anggaran. Bagi saya dulu saya nggak tahu, tapi biasanya power eksekutif itu begitu kuat karena soal eksekutor soal anggaran. Lagi-lagi karena dia merasa ada legitimasi secara politik. Tapi bagi saya adalah hari ini yang punya legitimasi secara politik itu anggota dewan. Selayaknya begitu lantang menyuarakan soal kalau ada hal yang kurang jelas. Ya. Karena saya melihat begitu dan bahkan biasanya pengawasan itu semakin lemah ketika bicara soal anggaran. Dan saya rasa hari ini yang punya power besar yang bisa bicara soal rakyat adalah anggota dewan. Oleh karena itu saya berharap adalah ketika ada yang kurang jelas terhadap penjabat gubernur ya seraknya anggota dewan bisa menyuarakan itu. Bagi saya bisa lewat, tapi kan ini banyak media sosial, ini forum begini juga bisa disuarakan. Dan yang keempat yang saya mau bilang Pak Hadi, harapan banyak orang penjabat gubernur ini tidak menjadi fungsionaris partai. Cerita di banyak WA group misalnya, ketakutan bahwa ini adalah fungsionaris partai. Kenapa? Karena beliau dari Kemendagri. Kemendagri punya kesamaan warna partai dengan gubernur sebelumnya. Bahkan dikait-kaitkan dengan tadi ada upacara Mol Opu pakai warna kuning misalnya. Karena bagi saya sebenarnya secara warna adat itu bagian dari, setahu saya kalau saya baca misalnya kuning itu bentuk kemuliaan, ya, warna adat, ya, kemuliaan. Tapi seringkali didekatkan ini dekat dengan salah satu partai tertentu. Nah, saya berharap sebenarnya penjabat gubernur ini
tidak menjadi fungsionaris partai, walaupun ini bagi saya ASN sebenarnya. Karena ini harapan banyak orang, karena sering diidentikan dengan warna tertentu, ya. Dan apa namanya, harapan ini tentu menjadi harapan banyak orang. Kemarin saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak. Misalnya kalau melihat dana hibah kemarin di salah satu kabupaten misalnya yang berbeda warna katanya, itu mendapatkan dana hibah yang lain miliar, yang ini di 2 miliar mah puluhan juta. Ya. Jadi ada perbedaan soal dana hibah. Begitupun soal kemiskinan. Bagi saya kemiskinan juga ini menjadi problem di provinsi. Ya, orang selalu bilang ini bukan hanya persoalan pemerintah provinsi, tapi persoalan daerah. Tapi harus, kalau kita mau kritisi lebih dalam sebenarnya, bisa jadi ini karena problem soal koordinasi yang kurang bagus antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Saya berharap kiranya penjabat gubernur yang baru ini bisa mensinkronkan antara provinsi dengan daerah, sehingga Gorontalo bisa menjadi jauh lebih baik. Dan saya nggak tahu kategori tadi soal kita bagian yang mana, ya, apakah itu bagian yang senang atau punya harapan, nah terserah Pak Hadi. Intinya 4 hal itu yang saya sampaikan, semoga penjabat gubernur bisa berjalan dengan baik. Saya berpikir Pak Bala Bakri di samping saya ini senior saya pikir ini layak kalau misalnya ada apa namanya juru bicara gubernur. Bagi saya Pak Bala Bakri ini cocok, karena tadi membangun optimisme. Jarang orang seperti ini bagi saya, dan kalau ada apa namanya andai ada pemilihan juru bicara gubernur, saya rasa Pak Bala Bakri ini orang yang tepat karena bisa menyuarakan apa dan menjawantakan apa yang di pikiran pejabat gubernur. Saya belum tahu pejabat gubernur seperti apa, tapi Pak Bala Bakri menceritakan yang luar biasa tadi tentang pejabat gubernur. Saya rasa itu Pak Hadi, mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf Bapak semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.